I really enjoyed life because it made me learn that I really can do whatever I want. Jadi remaja itu gimana ya rasanya, ingin tahu banyak hal gitu, ingin tahu bagaimana di dunia teman-teman aku yang cerah di luar sana. Referensi visual terkait isu disabilitas di Indonesia, saya melihat masih sangat kurang. Saya pikir, wah, ini kayaknya kita masih butuh untuk membuat lagi film-film dokumenter atau referensi-referensi visual yang di masa depan mungkin akan dijadikan bahan masukan untuk membuat masyarakat yang lebih inklusif. Saya Ucu Agustin, produser dan sutradara film dokumenter Sejauh Ku Melangkah atau Horfire Algo. Saya di sini akan bercerita tentang bagaimana proses pembuatan film tersebut. Saya melihat persahabatan adalah hal yang unik dan terutama untuk para remaja, melalui persahabatan inilah kita bisa masuk ke dalam cerita mereka. Dea dan Salsa adalah sahabat kecil yang kemudian satu pergi ke Amerika dan satu tetap di Indonesia, di Jakarta dan Bekasi. Nah, ketika mereka sekolah, saya melihat wah, memang ada hal yang berbeda dan sangat menarik bagi saya, yaitu bagaimana akses terhadap pendidikan inklusif di dua negara. Dalam film kita bisa melihat bagaimana Andrea mendapatkan fasilitas yang memang sudah selayaknya didapatkan oleh siswa tunanetra. Dan di Indonesia, bagaimana Salsa masih sangat struggling gitu. Dan keduanya memang bermimpi untuk menjadi mandiri karena sangat tahu bagaimana pendidikan bisa mempengaruhi masa depan mereka, bahkan lebih penting lagi untuk kehidupan mereka sebagai orang tunanetra di society yang belum sepenuhnya inklusif. Mengapa cerita simple, tidak heroik, persahabatan, sangat sederhana ceritanya yang saya angkat dalam film ini, membuat hal yang justru semua orang saya pikir harus bisa melihat tentang pendidikan inklusif ini. Sungguhkah kita sudah benar-benar inklusif ataukah masih dalam tataran inclusive education masih suatu hal yang sangat jauh? Saya mempertimbangkan kurang lebih beberapa hal terkait dengan apa itu yang disebut dengan film disabilitas. Di antaranya yang saya tahu misalnya ada 3 faktor yang harus kita pertimbangkan betul-betul ketika ingin membuat film terkait isu disabilitas. Jangan sampai kita seolah mengeksploitasinya. Aspek-aspek yang paling pertama misalnya saya tidak tertarik untuk melakukan exaggerating atau melebih-lebihkan. Yang kedua adalah tidak porn inspiration, di mana seolah-olah kalau menjadi people with disability kemudian kamu prestasi lalu semua mengeluh-elukan, padahal bila dia orang yang able gitu, itu sebenarnya tindakan yang sederhana. Itu menurut saya suatu hal yang kurang fair dan masih tetap mendiskreditkan mereka. Dan yang ketiga tentu saja tidak ada excessive charity. 2 remaja tokoh film dalam film Sejauh Ku Melangkah, Andrea dan Salsabila, bagi saya adalah inspirasi besar. Kita bisa melihat bagaimana anak-anak ini dengan keterbatasannya masing-masing dan juga fasilitas masing-masing di 2 tempat yang berbeda, Indonesia ataupun Amerika. Mereka adalah tetap 2 orang yang sangat berdaya dan saya pikir kita bisa mendapat inspirasi dari mereka tanpa harus membuat mereka menjadi terlalu kayak wah mereka orang atau 2 cewek hebat gitu. Ada hal yang saya pelajari dari membuat film terkait isu disabilitas netra sebelumnya, di mana kita harus memberi akses terhadap tunanetra
yang ingin menonton film ini. Jadi ketika saya membuat film tahun 2013, saya melihat bagaimana anak-anak yang menonton film, dan ini anak-anak tunanetra, sangat terbantu ketika banyak narasi dan narasi voice over di sana. Maka yang saya tahu ketika membuat film Sejauh Ku Melangkah, pendekatannya observasional dan dicampur dengan voice over. Saya pikir pendekatan ini cocok dan merupakan kombinasi. Gambar-gambar bisa tetap dilihat oleh penonton yang bisa melihat, sedangkan voice over merupakan narasi cerita yang juga bisa dinikmati oleh penonton disabilitas netra. Di sekolah ya? Iya. Di sekolah. Di sekolah ini aku tidak diberi pengenalan orientasi mobility. Jadinya aku tidak mengenali banyak tempat di sekolah ini. Iya, ruang guru. Terkait dengan film Sejauh Ku Melangkah yang merupakan hasil dari seleksi IFDEN Short Southeast Asia yang merupakan program dari Tribeca Film Institute, saya senang dan cukup merasa ini adalah suatu pengalaman yang berharga. Indox sebagai partner di Indonesia dan Tribeca Film Institute di New York memberikan saya banyak masukan dan tanpa mengarahkan. Itu yang paling saya senang. Jadi saya tetap bisa kreatif, bekerja seperti apa yang saya inginkan dan ingin saya bentuk dalam film ini. Ada program mentorship dari Tribeca Film Institute di program IFDEN. Mentorshipnya lebih ke ketika pengerjaan editing, jadi di final. Dan kemudian ketika Tribeca Film Institute atau TFI menghubungkan saya dengan Al Jazeera yang menjadi broadcaster dalam networking IFDEN ini, saya merasa ada pengalaman baru yang juga bagaimana deal dengan broadcaster internasional, bagaimana membaca kontrak, bagaimana mengetahui apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pembuat film sebenarnya. Misalnya kalau misalnya mampu dan seandainya kita bisa, seharusnya sih ada yang lawyer atau pengacara yang bisa membacakan kontrak kepada kita. Apa sih konsekuensinya tentang kontrak-kontrak tersebut. Tapi dari segi kreatif, saya juga mendapatkan banyak masukan dari commissioner editor saya atau produser di Al Jazeera untuk program Witness. Masukan-masukan yang diberikan baik oleh commissioner editor di Al Jazeera secara kreatif, juga dari Tribeca Film Institute, juga dari Indox, saya tampung semua. Saya pengen juga ada pihak lain yang nurturing dan mengasih masukan, dan saya pikir itu justru akan sehat, dan itulah yang saya nikmati dari kerjasama dengan pihak-pihak luar Indonesia, yang saya pikir juga dengan adanya cerita ini mungkin mereka juga nanti bisa memahami sedikit, oh ternyata permasalahan di negara kamu, di negara kita, di negara kalian itu berbeda, tapi tetap isunya adalah isu disabilitas. Film Sejauh Ku Melangkah dibuat di dua negara, yaitu di Jakarta, Indonesia, dan Bekasi, dan di Amerika, di Virginia dan Washington DC. Pengalamannya sangat banyak, terutama terkait dengan bagaimana saya merasa sendiri, karena kebetulan apa yang biasa kita lakukan di Indonesia, misalnya selalu ada kru, saya tidak bisa melakukannya di sini. Pembuatan film ini sendiri berdasarkan dana dari pocket money kami atau saya dan eksekutif produser yang kebetulan adalah suami saya, dan dari grant Tribeca Film Institute melalui grant IFDEN untuk completion fund. Dan bagaimana keuangan ini memang berpengaruh ketika berproduksi di Amerika. Kebetulan saya tinggal di kota yang mahal, Washington DC, dan saya tidak mampu untuk meng-hire dengan rate kamera person di sini.
Jadi saya betul-betul challenge diri saya sendiri untuk belajar kamera, untuk belajar berkomunikasi lebih atraktif dengan bahasa saya yang masih sangat kurang. Bahasa Inggris saya belum bagus. Pemenuhan terkait dengan rilis form dan izin-izin lokasi dan lain-lain ini sangat penting, terutama untuk distribusi film. Begitu filmnya tayang dan dilihat tapi kita belum siap dengan rilis-rilis ini, maka kita beresiko untuk cracking the beautiful chains of distribution. Gitulah kalimatnya. Jadi untuk sekedar berbagi pengalaman bagaimana melakukan pengambilan gambar di Amerika misalnya, saya benar-benar harus memiliki yang disebut dengan release form, release consent, izin-izin lokasi, dan lain-lain ini. Sebenarnya ketika di Indonesia juga harus kita melakukannya. Tapi memang yang terjadi adalah karena kita merasa nyaman, itu lingkungan kita mengetahui mereka dan kita dapat akses gitu. Tapi di Amerika justru itu yang harus dikatakan terlebih dahulu. Kalau misalnya kita pengen meng-on-kan kamera, paling pertama justru harus konsen. Boleh tidak saya ambil gambarnya, saya sedang bikin film dokumenter, sekarang sih sedang mengambil B-roll misalnya, katakanlah seperti itu. Kalau nanti saya memakai film B-roll ini dalam film, boleh nggak? Anda mengizinkan nggak? Oh yes, sure gitu. Ketika mereka bilang seperti itu, maka saya akan meminta terlebih dahulu baik siapa namanya, nomor hubungan, nomor kontaknya berapa, dan hal-hal yang terkait dengan informasi yang berkenaan dengan konsen orang tersebut. Tapi itu dalam keadaan yang tidak proper ya, dalam artian saya jalan sendiri, saya nggak bawa release form. Tapi ketika saya bawa release form, itu di sini udah sangat wajar. Apa-apa mereka malah bertanya lebih dahulu, semacam ada kertas yang harus saya tanda tangani sebelum saya diambil gambarnya itu. Jadi sudah ada kesadaran seperti itu. Dan menurut saya ini hal yang cukup bagus. Dan ketika di Indonesia saya pun juga melakukan hal yang sama. So here on half bus, Tadi selalu pemalu dan aku nggak mandi. But it's okay. Terkait strategi distribusi, seperti yang tadi sudah dikemukakan, betapa pentingnya kita untuk memiliki rilis konsen, betapa pentingnya kita untuk memiliki networking, dan terkait bagaimana film ini ingin dilihat oleh publik. Sebetulnya saya sudah merencanakan bagaimana ketika film di launching. Saya berpikir mungkin akan sangat bagus bila film ini di launching di event-event yang terkait dengan disabilitas event dan terkait dengan tunanetra events. Setiap minggu kedua Oktober setiap tahun itu International World Sight Day, dan juga ada Hari Disabilitas Internasional, yaitu jatuhnya bulan Desember. Kita bisa menggunakan event-event ini sebagai kita launching filmnya, kita undang orang juga untuk memperingati event tersebut. Tapi di sisi lain juga karena saya ingin sekali film ini ditonton justru oleh komunitas disabilitas sendiri dan selebihnya memang ditonton oleh publik umum, maka saya memang memiliki keinginan untuk bekerja sama dengan Persatuan Tunanetra Indonesia, bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memang bisa mendistribusikan film ini. Anugerah Piala Citra 2019, kategori film dokumenter pendek terbaik diberikan kepada Sejauh Ku Melangkah, sutradara Ucu Agustin. Terima kasih. Ini kebetulan Ucunya nggak bisa datang, jadi saya perwakilan dari Ucu. Jadi ya, terima kasih buat semua yang udah support. Thank you.
Film festival untuk cerita yang sederhana seperti ini dan terkait dengan kekeras-kepalaan saya membuat film 34 menit itu cukup challenging ya gitu. Saya sekarang benar-benar mempelajari bahwasanya film pendek it's film pendek gitu. Saya pikir kita memang harus challenge diri kita sendiri. Kalau untuk distribusi ke festival mungkin seperti ini, untuk distribusi ke komunitas mungkin pakai versi yang seperti ini. Jadi seandainya pun kita menginginkan satu versi dari film itu tidak masalah karena itu lebih bagus sebenarnya. Tapi kadang ada pembuat film yang keras kepala seperti saya yang memang pada akhirnya distribusinya tidak begitu berhasil di festival, tetapi berhasil ternyata di aspek komunitas misalnya seperti itu. Karena dengan durasi yang agak lebih panjang, kita sebenarnya lebih memperlihatkan banyak sisi dari film dan cerita, tetapi mungkin tidak efisien untuk sebuah platform film festival. Nah, ini memang sangat tergantung dari si pembuat film sendiri. Bisa memutuskan itu lebih baik.